Bismillah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan channel Ilmiah Alamiah Islamiyah. Kali ini saya akan share tentang hal-hal yang berkaitan dengan vitalitas pria dan wanita dewasa. Ada beberapa kasus kenapa kok vitalitas itu menurun seiring dengan usia. Yang pertama adalah kasus karena alirannya terlalu minim. Jadi aliran darah ke organ itu terlalu minim sehingga kemampuan organnya menurun. Biasanya kasus-kasus seperti ini terjadi akibat terjadinya tumpukan mineral di pembuluh darah yang ke arah organ. Maksud saya organ vitalitas tentunya. Kasus karena tumpukan mineral ini, endapan mineral ini lazim terjadi pada orang yang dalam kesehariannya kurang mengonsumsi wedang jeruk nipis atau buah-buahan yang mengandung asam askorbut dan asam sitrat. Jadi kurang vitamin C, ya kan, dan asam yang lain. Sehingga mineral lebih banyak mengendap di pembuluh darah. Ada yang mengendap di pembuluh darah yang ke arah kaki, ke tangan, dan tentunya juga ada yang ke arah vitalitas. Jadi kasus pertama adalah karena turunnya vitalitas itu karena aliran darah yang terganggu akibat adanya endapan di pembuluh darah. Yang kedua, penyebabnya karena ototnya lemah, kurang terbiasa digunakan untuk gerak, dia melemah. Biasanya orang yang bekerjanya duduk di kursi berjam-jam terjadi pelemahan di situ. Misalkan supir juga terjadi pelemahan di situ. Yang ketiga, karena kasus yang paling banyak menimpa yaitu karena kasus gula darah atau mengidap diabetes. Darah terlalu banyak gula, pengurian energi terganggu oleh adanya gula dalam darah yang berlebihan tersebut. Bahkan kalau darahnya ini terlalu tinggi bisa sampai ke impoten seseorang laki-laki. Kalau wanita bisa sampai ke virgit. Yang keempat, kasus pelemahan vitalitas ini terjadi karena radang prostat untuk laki-laki. Jadi prostat ini memang berfungsi untuk aktivitas ereksi. Ketika terjadi radang prostat, maka yang menopang ereksi itu lemah, sehingga kemampuan ereksi menjadi lemah. Dan ini menimpa pada setiap orang yang rata-rata usianya
di atas 40. 45 tahun sudah mulai menimpa radang prostat ini. Dan ini sangat banyak di masyarakat kasus ini. Jadi yang pertama, kenapa vitalitas turun? Sebenarnya adalah aliran darah yang ke vitalitas ini kurang lancar atau terjadi penurunan volume diakibatkan oleh banyaknya timbunan atau endapan yang ada di pembuluh darah, biasanya mineral. Karena memang mineral itu berat, rata-rata endapnya di bawah. Kalau endapannya ini lemak, dia berat jenisnya ringan, cenderungnya endapannya di atas organ, di atas tubuh, berarti misalkan di leher atau di kepala. Tapi kalau mineral rata-rata di bawah, di kaki, di organ vitalitas juga. Yang kedua, karena ototnya tidak terbiasa digerakkan. Misalkan karena kerjaannya duduk terus. Misalkan supir antar pulau, misalkan supir bis antar pulau, duduk terus. Nah, ini terjadi pelemahan. Atau mungkin seorang akunting yang kerjanya di depan komputer terus, dari pagi sampai sore. Yang ketiga, karena adanya gangguan di darah, yaitu gula darah atau pengidap diabetes. Jadi penguraian energi terganggu karena tingginya gula darah. Yang keempat, karena terjadinya radang prostat. Ini yang banyak menimpa, ini radang prostat. Jadi prostat ini memang organ yang digunakan untuk menopang ereksi. Ketika prostatnya radang, otomatis ereksinya terganggu. Penyebab penurunan vitalitas seperti itu. Nah, kalau ngomongkan jamu, ya beda-beda kasusnya. Kalau kasusnya ini endapan mineral, ini otomatis jamunya yang melarutkan mineral. Ciri khas terjadi endapan mineral yaitu ketika kuku ini diraba melintang ini terjadi bukan gelombang, tidak halus tapi kasar, tajam. Kalau gelombang kan gelombang, ini tajam, kasar. Endapan mineral terlalu tinggi. Karena kuku juga terbentuk dari mineral atau kalsium, maka ketika terjadi endapan mineral, ya kan, ini akan ada simptomnya di kuku. Yang kedua, kalau urusan lemah otot, ya kan, ini memang tidak ada tanda-tandanya. Tetapi ciri khasnya orang itu lemah di lututnya lemah. Jadi untuk jongkok tidak kuat lama, jongkok berdiri itu nggak kuat lama. Yang ketiga, kalau diabetes, ciri khasnya banyak sekali. Bisa dilihat di lidah, bisa dilihat di kuku, di kulit telapak. Misalkan kok ujung-ujung ini terlihat memerah, semakin memerah semakin mengencang, berarti orang itu diabetes. Ujung-ujung ini. Atau di sini kukunya bentuknya hanya satu lancip seperti bukit, diabetes ya. Tapi belum tentu. Atau di lidah, orang lidahnya dikeluarkan, lidah yang samping lidah ini warnanya memerah, berarti radang pankreas. Berarti kalau pankreasnya terganggu, pasti orang itu diabetes. Merahnya seberapa, ini jam terbang Anda, atau ini seberapa merahnya jam terbang Anda. Kalau ini sudah bentuknya seperti bisul, bahasa Jawanya meneng-meneng, atau seperti apa ya, kayak merahnya tuh merah agak kebiruan atau kehitaman dikit, itu berarti gula darahnya mungkin sampai 400. Kalau pakai alat cek gula darah. Yang terakhir, prostat, radang prostat.
tidak ada tandanya dalam tubuh radang prostat itu. Tetapi yang jelas si pasien ini kalau kencing tidak langsung tuntas. Seorang laki-laki kalau kencing masih ada sisa, nanti keluar lagi dikit, keluar lagi dikit, keluar lagi dikit. Memang radang prostat itu mengganggu, apalagi kok mau aktivitas sholat, habis wudhu, mau wudhu, ini kadang-kadang mengganggu radang prostat. Oke, untuk kasus mineral, karena ini endapan mineral, ini urusan dengan, karena ini endapan mineral dengan herbal yang melarutkan mineral, meluruhkan mineral. Herbalnya apa? Ini sama dengan herbal yang digunakan untuk meluruhkan batu ginjal dari endapan mineral. Yang pertama, kalau namanya dari Jawa itu ada yang namanya tempuyung, terus ada keji beling atau kaca beling, ada kumis kucing atau brengos kucing, ada akar ilalang atau oyot alang-alang. 4 ini sudah cukup ini. Ini direbus bareng, diminum. Ini akan membuang endapan mineral yang ada di pembuluh darah. Tetapi lebih bagus lagi, minum herbal ini cukup 3 hari, setelah itu dilanjutkan sehari sekali minum wedang jeruk nipis. Karena di jeruk nipis ini banyak mengandung asam sitrat. Bukan vitamin C-nya yang dibutuhkan, tetapi asam askorbutnya. Asam sitratnya, bukan asam askorbut, tapi asam sitratnya yang dibutuhkan. Jadi ini banyak terkandung di jeruk nipis. Dengan minum jeruk nipis setiap hari, ini endapan mineral itu akan sedikit larut, terbuang lewat urin dan lewat keringat. Permasalahannya kalau orangnya sakit asam lambung, minum wedang jeruk nipis ini pasti terasa perih, lambungnya nggak kuat perih. Terus lalu bagaimana? Ya mau tidak mau, bukan menghindari jeruk nipis. Banyak orang yang asam lambung, sakit mah, lalu pantangannya jeruk nipis. Sampai 25 tahun dia nggak sembuh dari asam lambung. Kenapa? Karena jeruk nipis digunakan berfungsi dalam tubuh untuk membuat sel-sel baru. Kalau lambungnya luka, tidak ada jeruk nipis, maka untuk membuat sel baru yang untuk nutup luka itu sangat sulit sekali. Kalau asam jeruk nipis ini atau wedang jeruk nipis ini diminum menjadikan lambung perih karena dia sakit mah, bukan berarti jeruk nipisnya yang harus dihindari, tetapi rasa asamnya ini harus disembunyikan. Bahasa Jawanya diumpet ke. Caranya gimana? Disembunyikan, yang terbaik disembunyikan di tempe mentah. Jadi 1,5 butir tempe mentah atau segenggam tempe mentah di jus dengan air jeruk nipis, tambahkan madu, diminum. Maka lambung tidak begitu perih. Kalau orangnya asam lambung plus diabetes, disembunyikan di gedebok. Debok itu pohon pisang. Jadi anak pisang yang seukuran ini, potong saja, ambil potong 2-3 cm 4 cm, jadi melingkar seperti ini, kulit luarnya dibuang, dijus dengan air jeruk nipis, tambahkan madu dikit, diminum. Manfaatnya yang pertama mengobati, menurunkan gula darah. Yang kedua mengobati lambung yang luka atau tukak lambung atau asam lambung. Yang ketiga menyehatkan
pencernaan atau usus. Yang keempat, dia membuang endapan-endapan mineral yang ada di pembuluh darah. Dia juga berfungsi menghancurkan batu ginjal. Terus lagi, kalau orang itu kasusnya diabetes, bisa pakai tadi debok segenggam, pohon pisang segenggam, tambah jeruk nipis diminum sehari 2 kali. Terus kalau yang radang prostat, jamunya apa? Jamunya tomat sayur, tomat yang kecil-kecil yang ada bijinya, itu di jus, diminum sehari 2 kali. Atau bikin sayur tapi tomatnya diperbanyak. Itu bisa untuk mengobati radang prostat. Nah, senam yang akan saya praktekkan ini, senam ini berkaitan dengan pelemahan vitalitas diakibatkan otot yang tidak sering digunakan atau bekerja, diakibatkan oleh endapan mineral, diakibatkan oleh radang prostat. Jadi ada 2 senam ini, manfaatnya seperti itu. Nanti tetap dibutuhkan herbal yang tadi saya sampaikan. Langsung saja kita praktekkan senamnya. Jadi ini dilakukan 10 kali kalau bisa. Kalau belum bisa, bertahap, 1 kali boleh, 2 kali boleh. Tangan lurus saja depan. Ini saya jongkok sampai nyentuh. Ini saya posisi agak jinjit sedikit, tumit terangkat, berdiri lagi. Hitungannya 1, 2, saya ke sini coba. Jadi saya jongkok 1. Ini posisi tumit terangkat, jinjit. Ini nempel pol ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau tadi manfaatnya menguatkan otot paha, menguatkan lutut, dan membuang sumbatan-sumbatan yang ada di pinggang, di pantat. Bisa dilakukan sebelum mandi sambil penyesuaian dengan suhu kamar mandi 10 kali pagi, mandi sore 10 kali. Ini senam yang pertama. Ini selain ke arah tadi vitalitas, ini akan mengobati kasus-kasus yang ada di sendi-sendi paha dan di pinggang. Jadi kasus kayak orang beser tidak kuat nahan kencing, insya Allah bisa sembuh dengan senam ini. Orang yang ambien juga bisa sembuh dengan senam ini. Dan kasus-kasus yang ada yang berkaitan dengan pinggang, misalkan ususnya terlalu sembelit, susah buang air besar, nah ini bisa sembuh dengan senam ini. Ginjalnya juga bermasalah, terjadi asam urat, sering asam urat, bisa sembuh dengan senam ini jika dilakukan secara rutin. Mandi pagi 10 kali, mandi sore 10 kali. Insya Allah seperti itu. Terus kita lanjut senam yang kedua. Jadi manfaat dari senam yang kedua ini adalah pijat refleksi untuk organ vital. Jadi titik refleksi itu ada di sini. Di sini nih. Di tumit ini, di ujung ini titik refleksi.
baik wanita atau laki-laki. Nah, ini yang digunakan untuk pijakan. Jadi posisinya gini, posisinya pijakan tumpuan. Terus ini saya cuma ngangkat saja, pantat diangkat, satu, nempel pol, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Jadi hitungannya sebenarnya satu itu hitungannya cuma ini, 1, 2, hitungannya seperti itu. Lakukan 10 kali pagi, 10 kali sore. Akan lebih bagus lagi dilakukan setelah aktivitas sampean itu duduk bersila terlalu lama. Misalkan kok sehabis sholat zikir duduk bersila. Nah, ketika duduk bersila, setelah duduk bersila sampean mau pulang, misalkan di masjid mau pulang, lakukan ini 10 kali baru pulang. Sampean sholat duhur zikir ada setengah jam bersila, kaki sampai semuten. Sebelum pulang lakukan ini 10 kali. Ini akan bermanfaat, merefleksi organ vitalitas sehingga akan bekerja secara optimal nantinya. Sumbatan-sumbatan yang terjadi karena endapan mineral ini akan dipijeti secara refleksi tadi dan akan terbuang, apalagi ditambah dengan minum jamu yang saya sebutkan di awal. Jadi ini manfaatnya luar biasa. 2 senam tadi kalau bisa digabungkan, kalau tidak bisa ya satu persatu tidak apa-apa. Maka sampean bisanya hanya senam yang kedua, sehabis sholat, sehabis zikir, ya silahkan. Atau senam hanya yang pertama yang bisa Anda lakukan sebelum mandi, lakukan di kamar mandi, ya boleh, silahkan. Atau langsung kedua-duanya sampean memang memfokuskan di situ, pagi, sore langsung lakukan senam pertama 10 kali, senam kedua 10 kali, ya boleh. Bebas-bebas saja. Terima kasih atas waktu yang digunakan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Anda praktekkan, dan silahkan di-share ke yang lain. Karena banyak orang di luar kita, di sekitar kita ini yang membutuhkan masukan akan senam ini. Saya Muhammad Taufik dari Jemberana, Bali, mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.